Coba kita tarik napas sebentar. Kita singkirkan dulu rasa kagum, rasa haru, rasa wah hebat ya. Kita turunkan emosi, kita pakai kepala Kalau dingin. ketua umum partai lain itu cuma angkut beras aja ya. Tapi Karena Ibu- kalau semua langsung tepuk tangan, justru disitulah demokrasi sering kecolongan. Pertanyaannya sederhana tapi bikin panas. Sejak kapan partai politik punya kapal? Bukan kapal pinjaman, bukan numpang, bukan nebeng Basarnas, tapi punya. Punya fisik, punya nama, punya identitas, punya awak, punya agenda. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh. Ini soal masuk akal atau tidak masuk akal. Dan jangan cepat-cepat defensif. Jangan langsung bawa-bawa kemanusiaan. Tunggu dulu. Kita bukan lagi di level slogan. Kita lagi di level logika dan uang. Dua hal yang di politik selalu ketemu di tikungan gelap. Kalau negara punya kapal, ya wajar. Negara memang harus siap. Kalau TNI AL punya kapal, itu kewajiban. Kalau Basarnas punya kapal, itu keharusan. Tapi partai politik, ini bukan negara, bukan BUMN, bukan lembaga penanggulangan bencana. Ini organisasi politik. Nah, di situ letak ganjilnya. Yang bikin tambah ganjil. Kok cuma satu? Golkar tua, duit banyak, jaringan tebal, nggak punya. Demokrat pernah pegang negara 10 tahun, nggak punya. Gerindra sekarang partai penguasa, nggak punya. PKB, PAN, PKS, PSI, semua nggak punya. Tapi PDIP punya. Kalau satu doang yang beda, itu bukan kebetulan, itu anomali. Dan dalam politik, anomali selalu pantas dibongkar, bukan dipuja. Sekarang kita geser dikit sudut pandangnya. Partai politik itu hidup dari apa? Iuran anggota. Bantuan negara. Sumbangan sah. Bukan dari aset strategis berat bernilai puluhan sampai ratusan miliar. Begitu partai punya kapal logistik besar, ia bukan cuma partai, ia mulai mirip korporasi kekuasaan. Dan korporasi kekuasaan tanpa transparansi itu resep klasik masalah. Publik berhak nanya, ini kapal atas nama siapa? Partai, yayasan, tokoh? Atau cuma dipinjamkan tapi dipakai branding? Jangan jawab singkat, ini untuk kemanusiaan. Itu jawaban aman, terlalu aman. Dan jawaban yang terlalu aman biasanya menutupi sesuatu. Yang makin bikin dahi berkerut. Kapalnya baru muncul pas bencana besar. PDIP bukan partai baru. Indonesia juga bukan baru kena bencana. Gempa, banjir, longsor, tsunami, itu bukan kejadian langka. Pertanyaannya, kemana kapal ini selama bertahun-tahun? Kenapa baru sekarang kita lihat? Kenapa baru sekarang dipamerkan? Kenapa munculnya barengan kamera, pidato, dan framing besar-besaran? Kalau ini murni kemanusiaan, logikanya sederhana. Datang, bongkar logistik, bantu, lalu pergi. Tanpa pidato panjang, tanpa klaim, tanpa lomba siapa paling peduli. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Ada seremoni, ada pernyataan, ada narasi kami satu-satunya. Ini bantuan apa launching produk? Di lapangan, sebelum kapal itu sandar, dapur umum sudah ada, dokter sudah keliling, relawan sudah tidur di lumpur, ambulans sudah mondar-mandir. Mereka kerja duluan, kerja diam-diam, kerja capek, tanpa kamera, tanpa klaim. Yang ini datang belakangan, tapi suaranya paling keras. Ini bukan soal melarang bantu. Jangan dipelintir. Ini bukan soal iri. Ini soal narasi dan etika. Karena korban bencana itu tidak butuh klaim. Mereka butuh cepat, butuh tepat, butuh kerja. Kalau niatnya tulus, pertanyaan tidak akan merusak. Yang rusak cuma pencitraan yang rapuh. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sensitif. Uang. Ini bagian yang biasanya bikin orang mulai tidak nyaman. Padahal justru ini inti demokrasi. Kapal logistik itu mahal. Mahal versi serius, bukan mahal versi mobil dinas. Tapi mahal versi puluhan miliar. Bahkan bisa ratusan miliar tergantung spesifikasi. Mesin, perawatan, awak, bahan bakar, sandar, izin, itu semua biaya jalan terus. Pertanyaannya sederhana, uangnya dari mana? Kalau ini uang partai, berarti iuran kader PDIP itu bukan iuran, tapi setoran investor. Manajemennya setara holding company. Karena bantuan negara jelas nggak cukup buat beli kapal. Kalau ini donasi anggota, pertanyaannya, anggota jual apa sampai bisa nyumbang segitu? Kalau ini uang pribadi tokoh, maka ceritanya beda.
Artinya ada individu yang bisa beli aset strategis, lalu menyumbangkan ke partai. Nah, di situ masuk wilayah transparansi kekayaan. Karena pejabat publik itu LHKPN-nya dicek. Kapal, bukan jam tangan, tidak bisa muncul tiba-tiba. Sekarang bandingkan angka biar masuk akal. PDIP umumkan donasi bencana, 3,2 miliar rupiah. Negara gelontorkan dana penanganan, 62 triliun rupiah. Sekarang bandingkan dengan harga kapal. Kalau kapal itu 50 miliar rupiah, itu 15 kali lipat donasi. Kalau 100 miliar rupiah, lebih gila lagi. Pertanyaannya pedih tapi wajar. Kenapa bantuan yang diumumkan relatif kecil tapi asetnya besar sekali? Logika awam malah kebalik. Biasanya aset kecil, bantuan besar, ini justru sebaliknya. Di titik ini biasanya muncul jurus pamungkas. Ini bukan soal jumlah, tapi niat. Maaf, kalimat itu gugur kalau objeknya kapal. Karena kapal itu bukan niat spontan. Kapal itu hasil keputusan strategis. Ada rapat, ada tanda tangan, ada alur dana. Tidak ada kapal lahir dari empati mendadak. Dan jangan lupa, kapal itu bukan berdiri sendiri. Ada ambulans, ada logistik, ada relawan, ada operasional lapangan, ada media. Semua itu uang. Jadi ketika publik bertanya, itu bukan kepo, itu hak tahu. Karena partai hidup dari kepercayaan publik. Dan kepercayaan mati kalau uangnya gelap. Kenapa ini sensitif? Karena sejarah mengajarkan kita satu hal. Uang besar plus politik sama dengan masalah, cepat atau lambat. Rakyat Indonesia sudah terlalu sering kecewa belakangan. Sekarang kita geser ke aspek gaya. Ini penting. Kalau ini murni kemanusiaan, biasanya orang rendah hati. Tapi yang terlihat justru pidato panjang, klaim, perbandingan, sindiran ke partai lain. Seolah mau bilang, lihat kami, kalian mana bisa. Begitu bantuan jadi alat ego politik, kemanusiaan turun kelas. Dari tujuan jadi alat. Kita bahkan belum bicara legalitas. Kapal ini atas nama siapa? Karena beda nama, beda tanggung jawab hukum. Dan rakyat tidak boleh gelap soal itu. Hari ini kapal, besok bisa aset lain. Sekarang, bagian yang paling menarik, timing. Dalam politik, hampir tidak ada yang kebetulan. Apalagi yang besar dan mahal. Kapal ini tidak dibangun semalam. Artinya sudah lama ada. Tapi kenapa baru sekarang diperkenalkan? Kenapa lewat bencana? Kenapa lewat panggung media? Bandingkan dua gaya kerja. Kelompok A datang, kerja, pulang tanpa klaim. Kelompok B datang belakangan, bawa aset besar, bikin seremoni. Di era media sosial, yang menang framing sering dianggap paling berjasa. Padahal korban tidak makan framing. Korban makan nasi. Kalimat satu-satunya itu kunci. Itu bukan bahasa empati. Itu bahasa kompetisi politik. Seolah bencana adalah lomba. Siapa paling besar, siapa paling kelihatan. Kamera selalu siap. Angle rapi. Narasi siap. Korban masih antre bantuan. Ini bukan tuduhan, ini pola yang sering kita lihat. Lalu muncul klaim paling sensitif. Kami satu-satunya partai yang punya badan bencana. Dengar baik-baik kalimat itu. Kedengarannya heroik, tapi sebenarnya arogan halus. Sejak kapan empati butuh sertifikat organisasi? Sejak kapan menolong harus lewat stempel partai? Empati itu refleks, bukan struktur. Di tenda pengungsian tidak ada podium, tidak ada tepuk tangan. Yang ada lumpur, lelah, air mata, klaim paling selalu berbahaya. Karena begitu kamu klaim paling peduli, kamu otomatis merendahkan yang lain. Menghapus kerja diam-diam. Memonopoli moral. Padahal moral itu tidak bisa dimonopoli. Sekarang kita masuk ke simbol. Ini penting. Dalam politik, simbol tidak pernah netral. Kapal itu besar, merah, mencolok. Simbol kekuatan, daya jelajah, kendali. Pertanyaannya, kendali kemana? Pesan kapal ini bukan cuma ke rakyat, justru lebih kuat ke internal. Pesannya sederhana tapi keras. Kami masih punya sumber daya, kami masih pegang mesin. Di tengah isu gesekan internal, pergeseran loyalitas, bayang-bayang 2029, kapal ini muncul sebagai penegasan posisi. Dari kemanusiaan ke konsolidasi. Dari empati ke pesan kekuasaan. Dan di titik ini benang merahnya ketemu. Awalnya bantuan. Lalu simbol. Lalu klaim,
lalu dominasi. Publik tidak bodoh, mereka membaca. Dan akhirnya kita sampai ke pertanyaan paling tidak nyaman. Kenapa partai politik perlu kapal sebesar ini? Untuk logistik, untuk pencitraan, untuk konsolidasi, atau untuk perjalanan panjang menuju 2029. Negara punya kapal, wajar. TNI punya kapal, wajar. Basarnas punya kapal, wajar. Tapi partai politik punya kapal besar dengan dana tidak transparan, muncul di momen krisis, penuh klaim moral, itu wajar untuk dipertanyakan. Ini bukan tuduhan. Ini alarm. PDIP kok punya kapal? Uangnya dari mana dan kapal ini mau kemana?